Halo guys, selamat pagi. Jumpa lagi terus Cermat bersama Dapa Agro Indonesia. Bertani mudah, bertani murah, bertani melimpah, bertani berkah. Menindaklanjuti dari aplikasi kemarin, tepatnya hari Jumat, ini hari Sabtu, satu hari satu malam. Ini langkah selanjutnya yaitu menurunkan berupa gantungan yang menggantung, artinya buah yang digantung diturunkan dari tali sehingga nanti biar tidak putus, tidak jatuh. Nampak kita lihat di beberapa titik sudah menguning keemasan. Ini tangkainya putus karena seiring dengan beratnya juga kemasakan di tanamannya. Yang diharapkan yaitu buah seperti ini, yaitu masih ada tangkainya, nanti tinggal dipotong dengan pisau biar nampak rapi, biar tidak ada luka sedikit pun di kiri tangkai, agar nanti awet di pasar dan di tempat penjualan buah untuk pasar yang beberapa hari ke depan menunggu untuk lakunya biar awet. Meskipun dengan tangkai yang sedikit seperti ini, coplok guys, bahasa Jawanya cowel atau bisa dikatakan putus, ini sebenarnya yang penting kering. Nampak di kiri kanan tangkai ini kering, tidak ada berair, tidak menjadi masalah. Yang penting buah ini tidak terjadi busuk dan tidak terjadi kerusakan di dalam buahnya. Ini karena kondisi fisik yang bagus, nutrisi yang bagus, tangkai yang bagus seperti ini adalah mengering, tidak basah di kiri kanannya. Yang dikhawatirkan juga karena seiring berat buahnya nanti terjatuh benjut guys, bahasa Jawanya. Ini nampak yang sudah diturunkan di bawah got. Ini kita naikkan biar nanti tidak mengganggu pekerja. Jika nampak seperti kita lihat contoh adalah yang menggantung-gantung di atas, jika dibiarkan 2-3 hari ke depan menginjak matang, nantinya akan jatuh, sehingga jatuh terjadi benturan, terjadi benjut guys, bahasa Jawanya benjut, nanti mengurangi tingkat kehargaan, tingkat kerusakan, sehingga nanti harganya menjadi turun seiring dengan kerusakan di pinggir ataupun di dalam buahnya. Nampak seperti ini yang sudah diturunkan. Ini satu hari satu malam sudah mulai menguning seperti ini. Ini sangat keras sekali. Bahkan yang seperti ini guys, ini 1 kilo 1,2 ini sangat cepat laku di pasaran. Yang seperti ini juga, ini yang 1,5. Ini terlihat memang buahnya di dalam, di bawah, sehingga tidak nampak saat kita lakukan kamera. Ini adalah yang juga kita temukan suluh lagi, suluh seperti ini yang diharapkan kuning keemasan, di tangkainya tidak terjadi basah tangkai, cowel bahasa Jawanya. Nanti pasti akan ubyuk-ubyuk guys, bahasa Jawanya, kopior, sehingga tidak bisa dimakan, akhirnya membuang di tempat sampah, dan kita yang merugi juga pedagang yang merugi. Nampak seperti ini adalah proses penurunan dari gantungan yang berfungsi biar nanti saat jatuh tidak terjadi benjut, bahasa Jawanya memar. Nantinya akan mengurangi hasil-hasil dari kualitas dan kuantitas untuk buah-buahnya. Nampak seperti ini, gantungan diturunkan, dipotong tali yang menggantung di atas mulsa yang nampak rimbun karena rumput, karena memang sudah tua. Kita biarkan seiring nanti lahan baru kita perbaiki untuk tanaman baru. Nampak di pucuk atas ini terlihat, di bawah ini tidak ada buah 2 guys. Ini termasuk satu batang 4 tanaman. Kita lihat, ini adalah tangkai yang bawah ada 2, meskipun tidak terlalu super, namun layak jual. Ini yang atas ini terlihat nampak juga kasar di uratnya, netnya ada sedikit
tidak mengurat karena faktor usia. Ini sudah kita lakukan pengetrelan atau etepon yang kemarin. Ini nampak terlihat hitam-hitam, ini ada reaksi dari obat-obatnya. Nampak seperti ini. Ini diharapkan selesai pengetrelan, tepatnya menginap 1 malam guys. Ini harus hari ini selesai, maksimal besok harus sudah diturunkan karena seiring reaksi pengubah zat tepung menjadi gula, tangkai-tangkainya pasti akan putus karena matang. Dimanapun saat buah matang, tangkainya pasti akan tidak kuat menahan berat buahnya. Nampak seperti ini. Ini adalah yang terlihat agak besar, juga agak repot menurunkannya. Sekitar kebetulan ini tanggal 3, 4, 5, tanggal 5, antara tanggal 5 persisnya 3 hari 3 malam, 3 hari kurang lebih, minimal 2 hari, 2 malam, 2 hari 3 malam guys. Artinya menginap 3 malam nanti sudah prima, sudah masak sempurna. Ini ditandai dengan yang suluh, sudah ada yang suluh seperti ini kematangannya. Ini memang salah satu fungsi etepon ini adalah menyerempakkan matang biar bisa dipanen langsung, tidak 1-2 untuk pemanennya, karena buah melon ini memang sekali petik, sekali angkut, sekali panen. Maka dari itu saat panen raya ini mempengaruhi hasil pasar. Artinya karena buah ini tidak bisa diawetkan secara maksimal, secara penuh, ada kalanya panen yang melimpah juga harga yang jatuh karena banyaknya panen raya. Salah satu kelemahannya itu, kelebihannya cepat ganti harga guys. Maka dari itu untuk spekulasi disarankan memang tanam melon seperti ini, meskipun harga murah juga tidak lama, harga tinggi biasanya sedikit agak lama karena menunggu pasokan yang berada di petani-petani. Karena sulitnya menanam melon, ini nampak mudah tapi sulit, artinya memang kita membuat kualitas. Terlihat daun-daunnya sudah rusak namun kualitas buahnya bagus, tidak segitu besar namun keras, nantinya akan merah, kuning, merona sehingga disukai pasar, pasti manis, pasti tahan siman karena nutrisi yang kita berikan sangat cukup, sehingga nanti pematangannya, kemanisannya, beratnya juga keawetannya akan mendukung untuk buah-buahnya. Maka dari itu disarankan kita memang langsung jual di lapak, tidak kita jual borong, karena jual borong ini artinya cukup di lahan, selebihnya tanggung jawab pemborong. Maka dari itu kita buat di lahan sampai di lapak kita bertanggung jawab karena mengutamakan kualitas dan kuantitas. Maka dari itu kita berikan nutrisi yang sangat penting, diantaranya yaitu pupuk ZK, MKP, fosfat, kalium, juga unsur-unsur mikro yang mendukung buah ini awet. Kita tarik kesimpulan, pada dasarnya di melon ini adalah keawetan juga kebaikan barang. Artinya membuat barang yang bagus pasti nantinya akan keluar uang dengan sendirinya. Disimpulkan bahwa barang bagus di pasar pasti bertahan lama, awet, rasa lebih manis, juga cerah, akan beda harga dengan barang yang kurang bagus. Ini tidak bisa dihapusi guys, tidak bisa dipungkiri bahwa membuat kualitas barang ini seiring dengan harga. Artinya yang penting barang bagus pasti dapat uang. Barang bagus meliputi keawetan di tahan penyimpanan, warna, rasa manis, juga ketahanan di lapak. Karena itu termasuk berhubungan dengan pupuk-pupuknya. Bila dijual borong, biasanya cukup buah dibesarkan. Selanjutnya bila ada kerusakan,
kurang awet, kurang simpan, kurang manis, selebihnya tanggung jawab pemborong. Ini karena kita mengisi lapak, kita buat semanis mungkin, sekualitas, sebagus mungkin, karena nanti lapak terus kita isi, terus kita kerjasama, tidak ada yang dirugikan satu sama lain. Maka dari itu kita buat barang melon ini sebagus mungkin, maksimal mungkin, semanis mungkin, seawet mungkin, meliputi beberapa unsur hara yang kita berikan. Kurang lebih gitu guys untuk review kali ini. Meskipun terlihat mengering, juga lusuh, kumuh, ini sebenarnya buah-buahnya di dalam ini sangat layak dijual, berhubungan ini dengan harga juga bagus, sehingga nanti akan mendukung proses penjualan kita, juga pendapatan kita sebagai petani. Kurang lebih gitu guys, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.